Pada siang hari ini kita berkumpul dengan turut berbahagia dengan cita luhur saudara yang berusaha berjuang menjaga dilawat agama, walaupun cuma cita-cita susah payah, tetapi demi Buddha Dhamma dikorbankan segala hal. Salah satu adalah fisik, terpisah keduniawian, kedua ucapan, dan ketiga perbuatan. Senang sekali juga umat kita bisa memahami cita-cita luhur beliau, selalu dukung, selalu restu, walaupun susah tetapi tidak sendiri, walaupun ada masalah apapun juga bukan sendiri, masih ada yang melindungi. Tidak nampak Buddha Dhamma tetap ada melindunginya, tetapi sehari-hari sahabat teman kerjaan kita hemat ini layak beraja. Hidup kita seperti aneka, tetapi gimana cara supaya kita memahami Dhamma, rumah kesadaran, rumah sati, boleh mau 5, 10, 20 rumah nggak apa-apa, yang penting ada di belakangnya. Seperti rumah kesadaran, ada maknanya. Rumah sih ya rumah, kalau tinggal di sini ada kesadaran, jadi berisi bijak kita. Rumah Samadhi yang Bhante punya tempat di Bali juga namanya Wisma Samana. Wisma tempat tinggal, Samana adalah pertapa yang sedang merati. Semua juga harus kasih tahu dari sekarang ke depan. Apapun, banyak yang nggak suka sekarang, banyak yang suka yang akan datang. Banyak juga tidak suka yang lampau, suka sekarang. Banyak yang lampau kita nggak suka, sekarang suka. Banyak sekarang kita tidak suka, esok jadi suka. Ini bukti Dhamma sebetulnya. Seperti orang tipe bertanya terus. Karena sifat bertanya. Ada juga teman saya di Thailand waktu kita sekolah calama. Sama juga. Ada satu Bhante, calamanya lengkap. Kalau umat tanya, nggak bisa jawab. Ada juga Bhantenya, jawabnya pinter, nggak bisa calama. Itu loh. Ada yang unduk pribadi, bukan unduk umum. Ada yang unduk umum pribadi, nggak bisa omong apa-apa. Jangan anggap salah bidang. Tahu nggak kucing? Kucing tidak usah sekolah. Kalau beranak, kalau anak dia jadi cowok, dibunuh ayahnya. Ayah akan datang lagi. Kalau nggak dibilang istri juga nggak jelas ya. Pokoknya pasangan. Kalau dia beranak, suka dan duka. Kalau anak dia perempuan, dijaga lawat dengan besar. Kalau dia ketahuan, anak dia cowok, usaha datang untuk dibunuhin anak dia yang cowok, supaya tidak ada saingan di kemudian hari. Kucing aja pikiran kilesar, betul nggak? Jangan main-main loh, orang tidak punya sila itu kacau balau. Dia pikiran keduniawian banget. Maka setiap malam di Wihara Podemeta itu, aduh, kesian loh, seperti perang dunia keempat bukan 3. Karena mama juga jaga anak demi dilalang ayahnya, jangan dibunuh anak. Ini anakku, anakmu. Tetap dibunuh. Tumpah darah di karung, di dus itu. Darah semuanya. Dikikit mati-matian itu. Kekuatan kilesa begitu. Kalau suka dijaga pasang nyawa, dibelain. Kalau nggak suka, usaha bunuh sampai sukses. Dia nggak mau tahu. Maka semua karma berbeda. Betul nggak? Karma beda. Maka Dhamma itu untuk netral. Semua dasar-dasarnya sifatnya duniawi semua. Cuma kalau pengetahuan satu sisi yang bukan duniawi. Seperti ini duniawi. Warna kuning juga. Semua warna-warni. Semuanya hebat masing-masing, cantik. Ada laki, ada perempuan, ada semua di sini. Kenapa? Yang tinggi hebat karena banyak orang melihat. Yang agak sembunyi di bawah itu kasihan banget. Nggak ada yang nampak. Tapi semuanya itu hebat. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ada yang tinggi sedikit, ada yang pendek sedikit. Ini bermakna adalah warna-warni ini kasih tahu bahwa ada juga di sini cantik tengah wangi. Ada juga wangi tengah cantik. Ada juga cantik juga wangi juga. Ada yang juga jelek juga bau lagi. Kalau mau tahu Dhamma, beraja ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka satu orang satu hati, 2 orang juga satu hati. Kalau ketemu atau hati-hati, bukan suka dan nggak suka, apain? Suka dan suka sama orang. Itu kilesa yang maju, bukan kesadaran maju. Seperti orang duniawi, pasti nafsu sebelum nafkah. Kalau orang bicara kan nafkah dulu sebelum nafsu. Seperti zaman sekarang anak-anak nikah itu kan cari nafsu. Setelah nikah pusing mama papanya kan.
nggak gede-gede. Betul, nggak mau makan, uang makan habis mak. Mau berobat, mak, cucu mama sakit, istri sakit, saya sakit, nggak ada uang. Ketahuan yang nggak gede-gede. Berarti dia pikir itu waktu mau nikah, bilang sama mama, papa, apa tau nggak? Aku besar, aku udah besar, jangan khawatir. Aku besar, aku bukan anak-anak. Kan mulut begitu kan, padahal dia mau nikah. Setelah nikah, tahu nggak? Aduh, benar-benar. Betul kan? Ketahuan bahwa yang mana nafkah, yang mana nafsu. Ada nggak lama lagi ya, gosip lah. Suami pemalas lah. Suami ternyata tidak bisa apa-apa. Banyak percekcokannya. Awalnya cocok, tengah akhirnya cekcok. Nah, ini kilesa lawan sama kesadaran kita. Meta cinta kasih sayang. Maka sang Buddha pilih kebijak duluan. Pasangan kebijak adalah orang yang bijak juga. Seperti kalau kita belajar dengan Dhamma, yang paling gampang adalah satu adalah bagaimana hidup kita yang tidak baik berubah menjadi yang baik. Itu doang. Banyak orang yang kasih nasihat bahwa kalau kamu banyak pikiran, buang aja pikiran itu. Nggak gampang, nggak bisa buang. Ceruk nipis sama bentuk buahnya sama rasanya susah terpisahnya. Betul, kalau ceruk nipis itu ada di mana? Ada di celuknya atau ada di air asamnya. Kita butuh air asam, lewat ceruk juga. Seperti mau nggak bunga mawar? Mau. Ya, ada duli loh. Ada duli nggak? Duli yang kamu pegang loh. Itu pegang duli. Kasih bunga mawar orang itu orang pertama yang menderita orang pegangnya. Kalau terima tidak baik, ada sisinya, dulinya. Jangan lupa, tidak seindah kita butuhkan bunga mawar itu bunga dari batang sampai bunga. Bukan, batang itu duli. Bunga di ujung. Sebelum ambil bunga mawar, hati-hati dulinya dulu. Betul kan? Waspada dulu. Boleh bahasa umum disebutkan payung sebelum hujan. Bolehlah. Maka supaya bukan stop berbuat tidak baik, lalu berbuat baik. Cuma kita pegang remote, betul kan? Remote TV. Bukan dimatiin TV, lalu hidup lagi. Bukan. Diganti channel itu diganti itu milik pikiran tidak. Diganti itu. Ganti yang negatif jadi positif. Itu urusan kita. Tahu, tetapi tahu yang benar. Jangan tahu, tetapi tidak benar, masih dilanjut, masih dipegang. Kalau udah tahu, bukan stopnya. Cuma pindah dari seperti mata kita. Mata kita sebenarnya melihat doang tugas. Tapi kenapa kita melihat lalu sampai jadi utang? Melihat apa? Lihat mancing-mancing kesalahkahan, keinginan kita muncul lewat mata, akhirnya berbenar. Miskin banyak lewat mata, miskin banyak lewat telinga, miskin banyak lewat hidung, miskin banyak lewat mulut, miskin banyak lewat badan, miskin banyak juga lewat batin. Padahal ini alami, tanah, air, api, angin. Sang Buddha sudah kasih tahu bahwa kita hidup dengan miliki tanah secukup, miliki air secukup, api secukup, angin secukup. Ini unsur doang. Kita numpang dengan unsur. Sekarang kita susah apa sih sebenarnya? Susah dengan badan? Enggak, yang paling susah ibunya. Waktu kita masih di kandungan, itu orang susah, takut nggak punya mata, takut telinga nggak ada, takut hidung nggak ada. Itu kelewatan menderita. Sekarang kok kita menderita karena mata, bukan karena kilesa. Kita menderita karena kotoran batin. Bukan orang susah, tidak ada uang, tidak ada. Bukan orang susah itu enggak. Binatang di hutan juga nggak punya apa-apa. Banyak kok. 100 tahun nggak mati-mati juga. Kita ini jaga banget. 50 mati. Padahal jaga dan sudah siap makanan udah 100 tahun. 50 sudah nggak bisa makan. Betul kan? Udah siap kan lampu nih. Uang udah biaya listriknya kan 100 tahun. Kita ke kelapan batin duluan. Yang bikin kita menderita itu sebenarnya siapa sih? Badan dan batin ini. Badan dan batin. Kalau tahu cukup, bisa kok. Seperti ke orang tidur, suka camping. Segede mana pergi camping? Tenda. Masalah lingkungan, setelah harapan pagi itu buka tenda. Kita di dekat awal. Betul, pagi itu sejuk, minum kopi lah. Betul, minum teh lah. Jogging, jalan. Aduh, itu yang paling enaknya. Bukan tendanya saja. Tenda juga merasa puas daripada tidak ada. Seperti pantai keliling-keliling
dalam hutan. Yang penting ada payung meditasi. Hutannya luar, dan kita nggak mau. Kita mau di dalam tenda. Tenda itu luas sekali kalau hidup sendiri-sendiri dan sendiri. Masalahnya bukan gitu. Kalau kita, apa tahu nggak? Tambah-tambahan. Tambah dari keinginan itulah. Bukan buat badan sendiri, buat badan manusia yang lain. Nah, akhirnya balik lagi ke kilesa kita. Kalau tahu cukup. Seperti sekarang coba, benar nggak? Anicang itu jelas sekali anicang. Anicang itu akan berubah, akan terpisah dari kita. Maka kita berbuat baik itu, tujuan kita adalah kita pilih yang positif. Setiap hari coba, mata sebagus manapun juga tahan-tahan. Jangan pikiran besok lebih baik daripada ini, udah salah pikir. Yakin besok lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini lebih baik pada besok, bukan lebih hebatnya. Pilih mana? Besok lebih baik, ya saya tahu besok lebih baik. Kalau hari ini lebih baik pada besok, bukan lebih jelas hari ini udah waktunya. Waktu berbuat baiknya. Betul kan? Kalau tanya kita, matahari ada kegelapan nggak? Matahari ada kegelapan nggak? Ada gelap, ada terang nggak matahari? Mata kita ada gelap, ada terang nggak sih? Nggak. Mau stop mata kitanya. Cuma pula-pula ditulis malam. Betul kan? Malam juga ngegelap, bukan mata kita ngegelap, ngeterang. Mau pakai nggak mau juga tutup, mau siang juga tidur. Kalau tidur malam sama tidur siang apa beda? Kegelapan matanya, bukan mata buta kan? Memang mau tutup doang, bukan matanya buta, bukan? Nggak, berarti mata kita ada 24 jam. Cuma ada rasa ngantuk, ya udah dukung. Matahari sekarang di Amerika tidur kita bangun. Matahari bukan sifatnya kegelapan. Matahari ini terang, cuma diputer seperti ini kan, betul kan? Ini gunung contoh, matahari kan puter. Kalau puter ke sini ya mau nggak mau, ini gelap, ini terang. Bukan matahari, ini yang tutupnya, paham nggak? Kalau matahari ke sini, berarti ini terang, ini gelap. Matahari bukan matahari terang, tetap terang. Cuma sisi ke sini, ini gelap, ini terang. Orang pikir ini jelek, ini baik. Tidak ada baik, tidak jeleknya. Matahari tetap jaga terangnya. Sifatnya begitu. Manusia juga tidak ada kegelapan kalau tidak ada kilesa. Maka sang Buddha terang pagi, terang malam, terang siang dengan kesadaran. Betul kan? Maksud terang itu tidak ada waktu untuk penderitaan. Kalau untuk latihan kesadaran itu, kegelapan itu tidak mengaku kita. Tidak. Percayalah, kesadaran itu adalah berbuat kita bahagia 24 jam. Kenapa? Kegelapan itu adalah saat kita lupa gelap. Karena kita ganti dengan kebebasan, menjadi kemerkatan. Itu gelap. Karena gelap, objeknya keinginan. Kalau tidak tercapai, takut. Betul kan? Takut. Maka matahari tidak ada kegelapan. Batin kita tidak ada kegelapan kalau kita tidak ada lupa, dosa, dan moha. Sekali tidak ada kejahatan. Kenapa orang jahat? Kalau saya tangkap polisi, tangkap satu orang, bisa 2 pandang. Satu, pikiran badan itu jahat, seperti di Eropa atau di Arab. Kalau di maling pakai tangan kanan, dipotong tangan aja lah, supaya tidak ada sifat maling. Tangan sama sifatnya beda. Betul kan? Seperti pacaran kan mencuri hati, pakai tangan atau enggak? Disebut curi hati, bukan? Betul kan? Diculikan hati orang dalam enggak? Bisa curi loh. Lalu potong apa jadi? Potong hati. Itu salah paham. Yang jahat itu lopanya. Yang jahat itu emosiannya, kemarahannya. Yang jahat itu kebodohan, pandangan salah. Itu disebut kejahatan dalam Buddha Sasana. Beda sama polisi yang tangkap badan masuk ke ruang tahanan. Itu kedua lagi, sifat belum berubah. Ada jujur masa 1 malam, waduh berhenti rokok aja minta 3 bulan. Betul kan? Mau berhenti rokok aja minta waktu 3 bulan, narkoba mungkin 1 tahun. Betul kan? Ini minta berubah sifat orang di luar tahanan, nggak sampai seminggu udah keluar, lalu baik, mimpi apa? Emosi dia udah belum turun, tetapi polisi yang paling bagus, polisi ke Buddha. Polisi Buddha, panatipata setiap hari. Apa itu? Aku bertekad, itu polisi yang paling dekat dan paling jaga diri. Betul kan? Jadi masing-masing bertekad untuk melatih diri. Jangan lupa pinjam badan untuk berbuat membunuh, mencuri, asusila. Jangan sampai lupa pinjam ucapan kita omong tidak benar, tidak baik, dan melukikan orang lain. Tuhan, kemudian aku bertekad melatih diri, menghindari pikiran.
yang tidak baik, apalagi yang lampau, apalagi yang kadang apa diulang-ulang. Betul kan? Berarti Sang Buddha poin adalah tusuk bahwa yang paling jahat ada lopa, dosa, dan moha, bukan orang. Tangkap badan percuma, hukum mati juga nggak mati, kilesanya. Banyak kok sekarang di media itu terang-terangan kok. Maaf, seperti perpandekan layang, hukum mati orang kasih tahu umum loh sekarang. Apakah suntik, apakah kantung bili, apakah ya ada yang sadis, ada yang alami, ada yang itu namanya wataka, masih putaran. Lobha masih hidup, emosi masih ada akar, dan kebodohan masih ada. Semua masih ada, lobha tuh semua. Badan nanti timbul lagi kok. Seperti kita nggak suka pohon, kita tebang, akarnya masih ada. Tenang aja, kalau hujan tunggu lagi. Hujan itu maksud kalau sudah punya karma, belum putus akar, belum terpisah tiga-tiga ini, tetap dia tabung lagi. Lopa tunggu badan datang, dosa tunggu badan datang, moha tunggu badan datang, sudah punya alat kejahatan lagi, kejahatan lagi deh. Maka sekarang udah kesempatan kita tidak diizinkan untuk lopa dosa moha pakai badan, ucapan, dan pikiran. Oke? Itu menjadi umat Buddha. Ini menjadi bhikkhu Buddha. Jadi Buddha Sasana, umat Buddha. Kalau semua sama paham begini, badan kita nggak rusak oleh diri sendiri, tidak rusak oleh pikiran, tidak rusak oleh ucapan dan perbuatan yang tidak baik. Badan kita jadi umur panjang, ucapan kita jadi suara merdu, ngomong apapun penasehat, pembina, nggak mungkin rendah, pasti tinggi-tinggi. Setidaknya kalau cakap sila dengan baik dan meditasi dengan benar, jadi orang bijak. Setidak sudah punya pengawas, hati-hati sudah ada kesadaran kecil. Yang kedua, kalau kita sudah latihan pengawas, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ingat nggak? Bukan orang lain omong hati-hati tetap jatuh. Kalau di sini hati jatuh juga, untung loh saya hati-hati. Nggak ada rugi, betul nggak? Kemudian juga ada tinggilah kalau sudah pengawas, mulutkah, ucapankah, perbuatankah, pikiran. Kalau sudah ada pengawas, nah mau apapun balik lagi tanya ke hati yang jadi bijak, boleh nggak, manfaat nggak, baik atau tidak. Jadi orang bijak jadinya. Kemudian coba kita berpikir lagi bahwa kalau sudah hati-hati akan menjadi apa? Satu lagi apa? Kalau yayasan jadi apa? Paling tinggi apa? Pembina, penasehat dulu bolehlah. Ini pengawas, ini penasehat, nanti ini pembinanya. Kalau kontrol tiga-tiga itu aman. Pengawas badan, hal ini kalau mau berbuatan apapun ingat sila, menjaga tubuh dan ucapan. Ini sila dimanapun, sila itu adalah kesadaran kabung kepada ucapan. Sila itu gabung kepada badan jasmani sedang berbuat apapun. Duduk sama-sama duduk. Ada yang duduk baik, ada duduk tidak baik. Berdiri juga sama, berdiri yang baik dan berdiri yang tidak baik. Jalan juga sama, ada yang jalan yang baik, jalan tidak baik. Ada yang tidur yang baik, ada tidur yang tidak baik. Maka kita nggak ambil dua-dua itu, ambil neta. Neta dulu. Neta itu ada hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati itu adalah waspada, sati. Kalau ada sati, kabung kepada keyakinan sabta nggak apa-apa, keyakinan kepada pannya nggak apa-apa. Yang penting ada sati. Sati itu adalah tali, jangan sampai termabuluk berbuah, jangan sampai ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kehidupan yang sebenarnya kalau kita baca begini, hidupnya hari sampai hari Minggu nggak ada aturan, nggak ada alasan juga nggak apa-apa. Kan udah tahu kan, sudah pegang remote ya udah aman kok. Ingat jam begini ada kartun ya, mungkin remote jatuh ke tangan anak-anak cocok, jatuh ke tangan yang dewasa nggak cocok, betul kan? Kalau dewasa mungkin kalau ibu nih akan remote jam begini belajar tentang dapur, betul kan? TV muncul, oh kali ini jam masak diajarin, itu cocok. Anak nggak cocok, anak nggak mau masak, betul kan? Bukanlah kecewa, cuma jam anak kasih hak anak, jam dewasa ibu rumah tangga, jam ibu rumah tangga, jam papa, jam anak. Jadi tahu sama tahu, oh jam begini maklumlah jam anak-anak. Hati kita ini jam begini lupa, oh begini lupa, oh jam begini nggak ada lupa, oh enak juga, bisa istirahat. Seperti kita remote ngantuk, tetapi paksa tetap ngantuk. Tutup 5 menit buka satu, tutup 10 menit buka satu. Kira-kira tamat nggak nontonnya? Langsung. Besok tanya kamu nonton apa?
terakhir kayaknya di tengah-tengah, setelah itu saya nggak sadar. Itu namanya buang waktu, itu kilesa yang nonton, bukan kesadaran. Apapun kalau kekurangan kesadaran itu rugi. Baik di mata, baik di telinga, baik di hidung, baik di badan. Apa yang kita nggak suka, itu juga hati-hati. Nanti kita marah mancingnya. Apa yang kita suka juga hati-hati, nanti kemerkatan. Maka jadi Bante, rasakan sekarang begitu sih. Apa itu? Lahir, tua, sakit, kematian. Itu ada kehidupan nyata. Jangan banyak pikiran dengan 4 unsur ini. Jangan pikiran bahwa aku pengen lahir di alam bahagia. Sekarang sudah lahir di alam bahagia aja nggak ketemu bahagia. Gimana bisa lahir di alam yang neraka, peta, asulat, binatang. Lebih tidak bahagia. Mau cari bahagia di 4 alam yang tidak bahagia. Mimpi, berarti kecewa. Seperti makhluk petungan. Makhluk mau cari kebajikan, mau nggak mau ya, kalau mau cari kebaikan sama saya, mau nggak mau kesurupan dulu kan, lepot juga. Kalau tanya jujur, saya mau nggak kalau makhluk peta datang pincam badan dulu 1 jam 2 jam untuk berbuat baik, kesurupan dulu, apakah sedia? Nah kan tidak, kecewa tidak, kan alam peta cari bahagia sendiri sulit sekali, betul kan? Padahal sudah tanya peta, kamu ya gimana sih alam waktu mereka kesurupan? Saya sulit, minta didoakan. Di alam saya peta sama peta seperti apa sih, putar ketemu mendek gitu. Mau lihat juga nggak dengar, mau dengar nggak lihat gitu loh, gelap katanya. Aduh, kadang-kadang dia harus keliling cari sifat yang ada meta. Ya, uzur ketemu sifat meta, udah tetapi istri orang, suami nggak izin. Bagaimana? Ketemu anak tuh, anak masih sekolah-sekolah, dia mau pergi ke sekolah. Kalau saya mau pinjam kesurupan dia di sekolah dicelek-celekan, bahwa kamu ya kok bawa makhluk masuk ke sekolah, salah lagi. Akhirnya mau bagaimana? Alam dia di alam sulit, bukan sulit karena nasi nggak ada, sulit tidak bahagia itu super sulit. Itu miskin sejati, miskin asli, mampir miskin 24 jam. Kalau kita miskinnya karena miskin pagi, siang ada yang kasih makan. Kalau ada miskin, mungkin nggak ada daging, mungkin ada nasi, mungkin nggak ada sayur, mungkin ada nasi sama karang. Betul kan? Mungkin nasi karang nggak ada, mungkin ada buah-buahan. Ada kita ganti-gantian. Kalau peta, badan nggak punya, saya butuh bahagia. Mau minta tolong nggak ada mulut. Bunyi juga bunyi menderita, bikin ketakutan orang. Kalau yang paham maklum, itu juga pengen makhluk kesurupan sama Nela, masih dekat-dekat bisa dibantuin. Sama dia juga nggak mau kali ya, mau pinjam badan buat berbuat baik juga. Jadi makhluk peta aja susah loh. Kita di jangan alasan saya masih butuh cari nafkah Bante. Cari nafkahnya tidak setiap hari kok. 24 jam masa 1 jam untuk berbuat baik nggak ada. Sedih loh kalau kita benar-benar hati kita sibuk sama cari nafkah sampai habis usia. Sayang. Karena apa yang kita miliki semua itu akan pindah tangan semua. Betul nggak? Ingat gak? Orang kematian. Luma sama peti nggak nyambung. Luki besar. Lu mati ke lantai, kok kasih peti doang ujung-ujungnya. Setelah pasti dikremasi lagi, aduh, nggak ada apa-apa. Apa gak kecewa, pikir-pikir begitu. Betul kan? Peti juga kotaknya seberapa sih? Betul kan? Tetapi kadang-kadang orang nggak renungkan hidup sampai terakhir. Suka foya-foya percaya orang lain bahwa aku milikku. Kemerkatan sama aku milikku itu. Banyak orang meninggal dunia itu banyak kasih baju Bante itu 1 lemari. Nanti nggak cita-cita pengen mau punya baju pengantin. Jadi dapat jadinya. Saya bingung. Iya saya juga ngerti kah, anak saya masih muda. Dia kan rencana mau nikah. Sudah disiap baju. Ada sudah beli. Ada mati dulu, yang dapat saya jadi jodohnya, yang jodoh malah pati kamu saya dapat baju pengantin pengantin ya, ada yang dapat itu cowok dimanapun nggak dapat, nanti dia dapat, akhirnya anggap Bante jadi jodohnya, akhirnya Bante sumbang lagi kepada orang lain, bagus-bagus mahal-mahal lagi, ujung-ujungnya piku yang dapat loh. Saya juga bingung, ini jodoh saya juga bukan, kasih jodoh setelah kremasi barusan kasih, mau ambil apa coba? Matang atau seperti apa, telinga atau seperti jodoh saya seperti dalam alam mimpi. Tetapi ya kalau ingat kebajikan saya terima, saya dilanjutkan, digunakan oleh orang masih hidup. Betul kan? Masih orang hidup. Saya juga didana, disumbangkan lagi. Makna kita ada puncak waktu kita masih hidup. Saya tidak mau tahu miskin, kaya yang lampau semuanya akan datang.
Jangan berpikir masalah sukses yang lampau sama yang akan datang. Jangan minta apapun sama yang lampau sama yang akan. Itu bisa dapat, bisa tidak. Bisa kecewa, bisa tidak. Betul nggak? Makanya sekarang kita usahakan jaga kesadaran. Sadar. Setiap hari kita enak loh hidupnya. Apa tuh nggak? Suka berdana. Suka berdana itu meta sebetulnya. Siapkan diri. Meta itu nanti tidak disebutkan bentuknya uang. Meta disebutkan apa yang kita bisa dibantu orang lain. Meta cinta kasih. Betul nggak? Cerah nggak cinta kasih? Cinta itu adalah meta. Kasih itu dana. Apa yang kita bisa bantu orang lain itu bisa lenyapkan menderita. Kita dibantuin. Makhluk apapun. Melayani itu sangat penting. Coba kalau orang tidak melayani, orang pelit atau orang apapun itu, kita jangan cari jodoh saat kita ada serakahan. Nanti ketemu suami yang pelit, istri yang pelit, menderita. Betul kan? Tidak ada hak milik bersama sama sekali. Betul kan? Makanya kadang-kadang tidak paham istri suami, kadang-kadang uangnya beda-beda ternyata. Saya pikir uangnya hak milik bersama, bukan. Betul kan? Beda-beda loh. Lebih baik kalian jadi biku. Masih punya hak, masih sadar diri. Semua umat dana itu imani mayang bante sangka dana ini, oh itu hak milik bersama. Sudah paham sejak ucapan umat, oh ini hak milik bersama. Betul nggak? Maka kalau siapa mau nikah, lebih baik baca sangka dana. Apa yang timbun sejak nikah sampai ke terakhir itu hak milik bersama. Omong sejak awal. Kalau sudah nikah omong percuma, nggak bakal kasih. Nah kan, makanya dhamma itu untuk netral. Nah, seperti ini saya jadi berniat ini kan nggak dipakai, daripada nggak pakai dimanfaatkan buat seperti sangkadana. Jadi sendiri juga pakai, mungkin sahabat bertapa atau sahabat kerja mitata dhamma buddha mungkin bisa kebaktian, bisa untuk berdana, udah apapun. Ini disebutkan sangha. Sangha itu netral, sepenuh sati. Maka rumah ini tidak diisi, jadi ada isi yang keindahan dari awal. Awal itu adalah hati, bukan fisik. Ini bukan rumah badan. Rumah badan, rumah tangka. Ini rumah ibadah. Ibadah maksudnya buat kebaktian, berbuat baik, jadi orang pintar, kebijaksanaan. Rumah ini puncaknya rumah berbahagia. Maka setidak hari ini udah dapat 3. Satu adalah rumah berbuat kebajikan lebih mudah. Kedua, rumah ini menjadi orang bijak. Nah, setidaknya baca berita dan memberikan dhamma. Puncak adalah rumah ini, pintu, jendela, lantai, semua itu dukung restu kebahagiaan tuan rumahnya. Maka Bante melihat dan juga dengar dari sebelumnya bahwa akan diundang Bante merasa bahwa oh ini hati udah netral. Maksudnya apa? Satu, cari tempat yang gampang berbuat baik. Kedua, rumah kesadaran. Ketiga, rumah kebahagiaan. Dan semua itu demi untuk Buddha Dhamma, bukan untuk diri sendiri. Maka ini Bante sebagai sangha ya mengucapkan selamat dan juga ucapan terima kasih yang diberikan kesempatan umat juga bisa dipakai untuk berbuat kebajikan. Semoga pikirlah coba perbuatan di sini. Nah, jadi saya bisa ucapan dhamma, bisa baca dhamma dengan baik. Jangan sampai berpikir dekat duniawi, kita nggak usah duniawi. Seperti tangga kiri kanan ini kan ke duniawian. Kita itu salah satu yang bukan keduniawian. Menjadi seperti kita ada jantung, tapi bisa jadi ada hati. Itu kan? Nah, jadi jantung hati beda loh. Kalau hati itu susah. Kalau jantung di mana-mana ada. Betul kan? Maka semoga hati ini menjadi hati kesadaran. Belajar lalu dipraktekkan supaya rumah ini nggak ada tambah kilesanya. Berniat itu tambah lagi, bertekad merati diri supaya pintu ini jangan ada kilesa masuk.
jendela ini jangan ada kebodohan masuk, kebencian, semua itu yang tidak baik. Jangan masuk ke pintu ini, karena pintu ini dibungkus oleh Buddha Dhamma, berarti melindungi kita. Dan semoga rumah ini lancar, kebahagiaan, lancar kesehatan, lancar rezeki, lancar panjang umur untuk selama-lamanya. Anumodana.